Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia dari NPM 45192100078 dari S1 Teknik Informatika Universitas Pancasila. Saya di sini akan mempresentasikan laporan tugas besar UAS Basis Data kelas B. Materi topiknya yang pertama ada menerangkan ruang lingkup database, yang kedua normalisasi, yang ketiga tipe data atau kamus data setiap tabel, yang keempat penggunaan key pada setiap tabel, yang kelima ada menentukan tabel master dan tabel transaksi. Yang keenam ada final tabel, kondisi tabel, yang ketujuh ada IRD, yang kedelapan ada fungsi, yang kesembilan ada pembuatan database, yang ke-10 ada relasi tabel. 1. Ruang lingkup database. Pengertian database adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Selain itu, ada pula yang mendefinisikan database sebagai kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling terhubung yang disimpan dalam media elektronik. Contoh sistem basis data yaitu pengelolaan pembelian pada supermarket, pengelolaan penggunaan kartu kredit, pengelolaan pemesanan paket liburan, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan penyewaan video, dan lain-lain. Selanjutnya, kerugian sistem basis data. Yang pertama ada kompleksitas, yang kedua ada ukuran, ketiga biaya DBMS, keempat biaya hardware tambahan, kelima biaya konversi, keenam kinerja, dan ketujuh dampak kegagalan. Selain itu ada juga keuntungan pada sistem basis data. Yang pertama adalah kendali redundansi data, kedua konsistensi data, ketiga lebih banyak informasi dari sejumlah data yang sama, keempat penggunaan data bersama, kelima meningkatkan integritas data, keenam meningkatkan keamanan, ketujuh mendorong standarisasi, yang kedelapan ekonomis, yang kesembilan meningkatkan kemampuan akses data, yang ke-10 meningkatkan produktivitas, yang ke-11 memudahkan pemeliharaan melalui data independen, yang ke-12 meningkatkan konkurensi, yang ke-13 adalah memberikan layanan backup dan juga recovery. Selanjutnya, Database Management System atau yang biasa disebut DBMS. DBMS merupakan sekumpulan instruksi-instruksi yang digunakan untuk mengelola suatu basis data yang selanjutnya akan diberi kepada pengguna. Secara umum, DBMS ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada DDL atau Data Definition Language, yang merupakan sekumpulan instruksi yang digunakan dalam mendefinisikan suatu struktur atau kerangka dari suatu basis data. Di dalamnya termasuk record, indeks, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. DDL terdiri dari berbagai instruksi-instruksi seperti pembuatan database baru, pembuatan tabel baru, dan sebagainya. Yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language, merupakan sekumpulan instruksi yang digunakan untuk melakukan operasi manipulasi data di dalam suatu sistem basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Contoh dari instruksi-instruksi DML adalah pemasukan field, perubahan pada data yang sudah disimpan, pengambilan data, dan juga penghapusan data. Yang kedua adalah normalisasi. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah bentuk atau memecah tabel dalam suatu database dari record-record data kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana. Nah, teknik memecah tabel kompleks ini menjadi lebih sederhana biasa dikenal dengan istilah dekomposisi. Pada topik yang saya buat, terdapat 3 bentuk normal. Yang pertama yaitu ada 1NF atau first normal form, kedua ada 2NF, second normal form, ketiga 3NF atau third normal form. Tujuan dari normalisasi yang pertama adalah mengurangi redundansi data, yang kedua meningkatkan waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas, yang ketiga meningkatkan penggunaan kapasitas hard disk, yang keempat ada peningkatan proses input atau output, yang kelima meminimasi pengulangan informasi,
Yang keenam ada memudahkan identifikasi entiti atau objek. Topik yang saya ambil pada tugas kali ini yaitu sistem informasi akademik kuliah. Atribut-atribut pada topik yang saya ambil terdapat NIM, nama lengkap, tahun angkatan, program studi, dosen pembimbing akademik, masa studi, dan juga sisa studi. Nah, ini merupakan tabel dari anormal. Di sini masih terlihat jelas masih ada data yang masih berkelompok, yaitu di tahun angkatan 2019 dan juga di 2018, serta di masa studi 2026 dan juga 2024. Sisa studi ada 12 semester dan 6 semester. Di sini masih terlihat bahwa tabel ini masih dikelompokkan. Selanjutnya, first normal form, yaitu setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam basis record. Tidak ada pengulangan grup. Berbeda dari tabel sebelumnya, yaitu masih ada pengulangan grup, sedangkan di first normal form ini sudah tidak ada pengulangan grup. Semuanya sudah dibagi menjadi sesuai atributnya masing-masing. Yang kedua adalah 2NF atau second normal form. Bentuk 2NF terpenuhi jika telah membentuk tabel 1NF. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Tabel harus dipecah berdasarkan primary key. Primary key pada topik yang saya ambil merupakan NIM. Dan di sini terbagi menjadi dua tabel, yaitu tabel dosen dan juga tabel tahun angkatan. Dan ini merupakan tabelnya. Yang selanjutnya ada 3NF atau third normal form. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. Jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Dan ini merupakan tabel-tabelnya. Yang ketiga dan keempat ada tipe data atau kamus data setiap tabel dan juga penggunaan key pada setiap tabel. Tipe datanya yaitu terdapat tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel angkatan. Tipe tabel mahasiswa ini terdapat varchar pada NIM, nama program studi, dan pada tabel dosen terdapat tipe data, char, dan juga varchar. Char merupakan tipe data pada field kode dosen, dan varchar merupakan tipe data pada nama dosen. Selanjutnya, tabel tahun angkatan merupakan terdapat varchar, tipe data varchar pada NIM, tipe data tahun angkatan, yaitu in, tipe data varchar pada masa studi, tipe data varchar dan pada sisa studi. Nah, primary key pada penggunaan tabelnya yaitu terdapat pada tabel mahasiswa, yaitu primary key-nya adalah NIM. Yang kedua, pada tabel dosen ada primary key-nya yaitu kode dosen, dan juga pada tabel angkatan terdapat key foreign pada NIM. Kelima dan keenam yaitu menentukan tabel master dan tabel transaksi, dan final tabel, tipe data, nama tabel, kondisi tabel, tabel master atau transaksi. Tabel master merupakan setiap tabel transaksi header field hanya ditulis di input atau disimpan dalam satu kali. Nah, tabel master pada topik yang saya ambil yaitu merupakan tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Selanjutnya adalah tabel transaksi. Pada tabel transaksi, detail setiap field yang ditulis, di-input, atau disimpan boleh lebih dari satu kali. Yang artinya dalam satu nomor penjualan, kita dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Pada topik yang saya ambil, tabel transaksinya merupakan tabel pada tahun angkatan. Yang ketujuh ada ERD. Pengertian ERD. Entity Relation Diagram atau ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Dan ini merupakan simbol-simbol dari ERD. Terdapat entitas, atribut, hubungan, relasi, dan kardinalitas. Selanjutnya adalah entitas atau entity. Entitas dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama dan label.
Entitas digambarkan dengan simbol atau objek sebuah persegi panjang. Pada topik yang saya ambil terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, program studi, dan juga dosen. Selanjutnya adalah atribut. Atribut adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan entitas sehingga dapat membedakan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Dalam sebuah entitas pasti memiliki suatu atau lebih atribut untuk mendefinisikan karakteristik dari entitas tersebut. Pada topik yang saya ambil terdapat 3 atribut, yaitu atribut K. Atribut K adalah suatu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua basis data atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan K tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contohnya itu NIM. Selanjutnya ada atribut simple, yaitu atribut yang bernilai atomik, tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya yaitu tahun angkatan. Atribut multivalue, nilai dari suatu atribut yang mempunyai nilai lebih dari satu atau multivalue dari atribut yang bersangkutan. Mengidentifikasi jenis relasi. Terdapat bentuk relasi pada topik yang saya ambil, yaitu pada entitas dosen membentuk relasi membimbing pada entitas mahasiswa. Entitas dosen membentuk relasi mengajar pada entitas program studi. Entitas mahasiswa membentuk relasi mengambil pada entitas program studi. Kardinalitasnya itu yang pertama, dosen bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa. Artinya kardinalitas dosen dengan mata kuliah berhubungan. Selanjutnya, dosen bisa mengajar lebih dari satu program studi, artinya kardinalitas dosen dengan mata kuliah berhubungan. Dan selanjutnya, mahasiswa yang mengambil program studi. Dan ini merupakan tabel pembuatan ERD. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga program studi. Dosen memiliki 2 atribut, yaitu kode dosen dan nama dosen. Entitas dosen ini membentuk relasi membimbing pada entitas mahasiswa yang memiliki 3 atribut, yaitu NIM, tahun angkatan, dan nama lengkap. Di mana NIM ini merupakan primary key pada topik yang saya ambil, maka digarisbawahi. Selanjutnya, entitas mahasiswa membentuk relasi mengambil pada entitas program studi yang memiliki 3 atribut, yaitu nama prodi, sisa studi, dan juga masa studi sampai. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi ini merupakan sesuai dari nomor undian yang saya pilih. Yang pertama, saya disuruh untuk membuat tabel, merecord tabel yang berisi insert, update, dan juga delete. Selanjutnya ada perintah select count dan perintah select from left outer join. Nah, saya membuat 3 tabel, yaitu tabel dosen, tabel mahasiswa, dan juga tabel angkatan. Tabel masternya yaitu tabel dosen dan juga tabel mahasiswa, dan tabel transaksinya yaitu tabel angkatan. Ini merupakan pembuatan tabel pada CMD. Dan ini merupakan deskripsi pada tabel mahasiswa, pada dosen, dan juga tabel angkatan. Dan ini pembuatan tabel pada PHP admin. Selanjutnya, record tabel. Saya mengisi record tabel 5 record pada tabel mahasiswa. Dan ini merupakan insert record pada PHP admin. Saya memiliki 10 record. Selanjutnya ada update record pada CMD. Saya mengupdate mahasiswa yang bernama Tahnia Nurhaya, di mana program studinya merupakan psikologi. Yang tadinya nama Tahnia Nurhaya, yaitu ada 2, dan sekarang menjadi 1. Dan ini merupakan contoh update record dari PHP admin. Saya mengganti nama Zoya Amira, di mana tabel mahasiswa yang memiliki NIM 1915304. Dan tadinya nama Zoya Amira yaitu 1 dan sekarang ada 2. Saya selanjutnya delete record. Saya delete from mahasiswa where nama Akbar Setiawan dari tabel mahasiswa. Dan sekarang sudah tidak ada nama Akbar Setiawan di sini. Selanjutnya select count. Pada select count ini
pada tabel mahasiswa terdapat 4 sesuai dengan record yang tadi 1, 2, 3, 4. Dan ini pada PHP admin. Setelah dihapus menjadi 9. Selanjutnya, perintah left outer join where is null. Select from mahasiswa left outer join angkatan on mahasiswa titik name sama dengan angkatan titik name where angkatan titik name is null. Dan ini merupakan contohnya pada CMD, yaitu terdapat NIM 45192100072, nama lengkap Johan Hendrik, program studi teknik sipil, nama dosen PA Bu Desti, NIM-nya 0, tahun angkatan 0, masa studi sampai 0. Dan ini merupakan perintah left outer join pada PHP admin, sama seperti yang tadi. Dan ini penghapusan tabel pada penghapusan delete record pada PHP admin. Saya menghapus NPM 45192100075 dan sekarang menjadi tidak ada. Selanjutnya pembuatan database. Pembuatan database pada CMD, saya membuat database SIAK 1 dan ini merupakan database-nya. Dan saya menggunakan SIAK 1 pada CMD-nya. Selanjutnya pada PHP admin saya membuat database yang saya namakan SIAK dan ini database-nya. Dan ini merupakan relasi tabelnya pada PHP admin. Ini terdapat tabel mahasiswa, tabel tahun angkatan, dan tabel dosen yang dimana memiliki primary key NIM, primary key kode dosen, dan foreign key NIM pada tahun angkatan. Dan ini saling terhubung. Sekian presentasi dari yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.